Kami ada hari ini oleh karena kasih-Mu. Engkau berikan kepada kami Tuhan hari yang baik pada pagi hari ini. Kami boleh duduk bersama di tempat ini. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Hadirlah Tuhan pada hari ini, penuhi kami semuanya dengan roh sukacita. Sehingga ketika kami mempermuliakan nama-Mu, hadirat-Mu hadir di tempat ini. Dan setiap kami boleh menerima kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah urapan mengalir Tuhan dari surga kepada setiap kami. Sehingga kami menerima berkat kasih setia-Mu. Urapi kami yang memimpin pujian sebagai backup, sebagai pemain musik. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan urapi juga setiap yang bekerja Tuhan di multimedia. Haleluya. Dan semua kami yang sudah hadir di tempat ini, kami satukan hati kami untuk menyembah-Mu, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan Yesus berdiri di hadapan-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami. Haleluya. Mari saudara-saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Katakan, Bapa, aku datang menyembah-Mu di tempat ini. Sebab aku percaya Kau ada bagiku. Aku tidak akan takut sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut dan bimbang karena Tuhan ada di dalamku dan menghiburku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari lambaikan tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan
Engkau lebih dari segalanya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam genggaman sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang
Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap menari untuk Tuhan? Amin. Siap bersuka cita untuk Tuhan? Haleluya. Apakah saudara-saudara percaya Yesus itu dahsyat? Yesus maha besar? Mari katakan, Allah mana yang sama seperti Allahku? Dia dahsyat, dia berkuasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan pulihkan kita semuanya karena Allah kita yang dahsyat itu hadir di tempat ini. Oh, haleluya. Oh, puji Tuhan. Mari menari untuk Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia Tuhan dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia Tuhan dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, Dia girakan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia Tuhan dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Puji Tuhan saudaraku, lagu ini sebenarnya sudah sangat lama sekali. Ketika saya masih muda, ini lagu sudah ada, kan gitu ya. Dan saudara-saudaraku menyanyikan lagu ini. Allah mana yang sabar seperti Allah kita. Bukan begitu, Allah mana yang amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, ayo katakan. Haleluya. Allah mana yang besar Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, Dia girakan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia Tuhan dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, Dia girakan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, hey, Hosana, hey. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia Tuhan dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Yang mau menari, angkat tanganmu ke atas. Haleluya. Katakan, bila roh Allah hadir di dalam hati, aku akan menari memuliakan Tuhan. di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Haleluya. Saudara-saudaraku, jika kita menonton kesatuan sepak bola yang kita suka, maka kita akan menari tanpa disuruh menari. Ketika kita ada di dalam pesta, kita dengarkan musik yang gembira, kita akan menari, saudaraku. Hari ini mari ketika katakan bila roh Allah di dalamku, bukan menari, menari. Kemudian bukan menari nanti tangannya seperti ini ya ke atas. Bukan menari. Ini nanti ya. Bila roh Allah ada di dalamku,
akan hilang karena engkau menari untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan akan berikan gerakan-gerakan yang indah bagimu ketika engkau memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh indah di dalam Tuhan. Hari ini mari kita akan terus lagi membuka hati kita untuk Tuhan berfirman kepada kita. Sehingga kedagingan kita akan dimatikan. Tetapi roh kita akan dibangkitkan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Karena haleluya, haleluya, umur kita paling panjang hanya 70 tahun. Haleluya. Setelah itu kesusahan katanya. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kita dipanggil, kita bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Saudaraku, hanya Bapa yang mengerti isi hatimu. Suamimu, istrimu, anakmu tidak mengerti isi hatimu. Tapi Bapa kita yang mengerti isi hati kita. Katakan dengan sungguh kepada Tuhan. Kosongkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri hati kami. Sungguh besar setiamu. Engkau nyatakan bagiku Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
kekuatanku hanya bersama bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk teduh di hadapan Tuhan. Biar pagi hari ini Roh Kudus bekerja bagi kita pribadi lepas pribadi. Buka hati kita bagi pekerjaan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan tari-tarian, bahkan dengan seluruh Tuhan hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Bapa kami juga dikuatkan kembali dan kembali dan kembali lagi, diingatkan kembali dan kembali lagi oleh firman-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami manusia biasa yang penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Hanya Engkau yang memampukan dan menolong kami Bapa. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Roh Kudus. Ketika firman-Mu disampaikan, biar kami semua Tuhan Yesus yang hadir di tempat ini dikuatkan, dimenangkan. Kami diberikan pengharapan yang baru, bahkan mukjizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Membangkitkan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan jiwa kami, bahkan tubuh kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan kami yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan, Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Orang bilang luar biasa tapi suaranya nggak luar biasa. Gimana itu? Jadi nggak percaya orang gitu kan? Apa kabarnya? Luar biasa. Kayak nggak ikhlas gitu. Biasanya orang yang benar-benar luar biasa pasti suaranya juga lebih bersemangat gitu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ini baru setengah percaya saya. Setengah percaya gitu ya. Apa karena cuaca yang sangat panas atau gimana gitu ya. Memang hari ini sangat panas ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bersyukur kalau hujan kita pun terhalang gitu datang beribadah. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Kita baca dulu ayat 1 sampai ke 9. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke 9. Maaf ya, bagaimanapun canggihnya teknologi, saya lebih suka buka Alkitab asli. Lebih lebar, bisa lihat sana sini. Alkitab saya tuh sudah terlalu kecil. Nggak tahu mungkin udah makin tua atau kayak mana. Padahal nggak terlalu tua gitu ya. Lebih enak lihat yang besar. 1 Raja-Raja 19. Ayat 1 sampai 9 dulu yang kita baca ya. Nanti setelah itu kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-18. Oke, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah dapat, coba katakan yes. Oke, semangatnya sudah mulai tumbuh. Nah, kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3 ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu,
Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, kita melihat dalam perikop ini bercerita tentang bagaimana seorang nabi bernama Elia. Dia mengalami ketakutan ketika ada seorang raja ingin mengejarnya. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh si nabi ini sebenarnya bukan hal yang wow, kenapa bisa ya seorang nabi? Ya oke lah, kita pikir begitu ya. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, ada sebuah ini pengalaman sehari-hari ya. Baru saja saya lalui. Memang sudah 3 kali lah ikut dengan yang dialami oleh ibu saya, Ibu Gembala, minggu lalu kalau nggak salah. Ya, kami pergi ke bank. Ya, ini masalahnya adalah masalah M-Banking. Bapak Ibu tahu ya M-Banking ya? M-Banking, kita punya aplikasi bank di dalam handphone. Dan itu harus connect atau terhubung dengan kartu telepon kita. Nah Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, dulu saya juga punya masalah karena nomor HP saya ganti. Yang tahu nomor HP saya dari awal, nomor HP saya yang sekarang bukan itu yang dulu. Ya, jadi ganti nomor HP harus pergi ke bank. Ya, jadi saya pergi ke BTN, bank saya waktu itu adalah bank BTN. Saya pergi ke BTN lalu saya lapor nomor HP saya ganti. Saya kasih tahu nomor saya yang baru, lalu setelah itu setelah diurus sama si customer service, iya customer service ya bagian depan. Customer service-nya baru dibilang, "Sudah ya Bu," katanya begitu. Tapi tetap aja nggak connect aplikasinya tadi saya punya itu. "Kenapa ini ya Bu?" Saya bilang sama si customer service-nya, ke CS-nya. "Kenapa kok nggak bisa? Tetap nggak bisa ini saya masuk ke dalam aplikasinya, nggak terhubung akun saya. Udah diutak-atik, udah dicari gimana caranya, tetap aja nggak ngerti saya." Begitu juga yang terjadi kepada ibu saya minggu lalu. Dia juga mengalami masalah dengan banknya, tapi banknya berbeda, Mandiri. Tetapi juga kita udah lama ngantri di bank. Tahu ya, sama corona kan ngantri kan nggak boleh banyak-banyak ya di dalam bank ya. Udah antri yang pertama kami dari luar, masuk ke dalam ya. Namanya kan ibu sudah tua ya, nggak mungkin kalau dia sendiri ngau nanti harus saya temani kan gitu. Jadi udah kasarnya gini lah, dikatakan kalau orang bilang mungkin saya nggak terlalu gaptek gitu lah ya. Kok orang nggak terlalu gaptek ini nemanin kok masih tetap juga nggak ada solusi. Kami pulang tetap aja nggak bisa terbuka connect dari HP ibu saya ke banknya. Ternyata masalahnya setelah saya baca di internet bahwa segala macam, ternyata itu dia harus nggak bisa. Kalau HP kita sekarang ini 2 kartu dalam 1 HP, iya kan? Banyak kan gitu kan? Kartu yang dipakai untuk bank itu harus diletakkan di tempat yang slotnya SIM 1 tulisannya. Nyari SIM 1 ini yang bingung karena udah dibuka pun gini harus diterawang-terawang dulu yang sebelah mana SIM 1-nya kan gitu. Ternyata itu masalahnya di HP-nya ibu saya. Di HP saya nggak tahu saya masalahnya apa, sampai sekarang nggak bisa. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus,
Seperti yang dialami oleh Elia di dalam teks yang kita baca tadi. Banyak sekali ternyata di dunia ini manusia itu juga mengalami gangguan atau mengalami hal yang tidak normal atau yang tidak sepatutnya berjalan. Tidak seperti mestinya. Sama seperti handphone tadi, dari luarnya baik-baik aja. Handphone saya nggak ada tergores, nggak rusak, biasa saja. Tapi nggak tahu kita kalau dia punya masalah di dalamnya, di sistemnya. Kecuali tadi kalau sudah ada ketemu, ternyata pergi ke bank nggak bisa connect. Di situ baru tahu ternyata ada masalah di bank ini. Begitu juga dengan kita, bahkan mungkin hari ini yang hadir dan duduk di tempat ini. Baik engkau ada di atas maupun ada di bawah ataupun di belakang ataupun saya sendiri. Tidak ada yang tahu ada yang salah nggak di dalam. Betul? Betul Ibu? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Itulah tadi untuk depresi. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, Elia sedang mengalami depresi. Kok hamba Tuhan alami depresi? Lihat sendiri tadi di dalam ayat 4 dia katakan apa? Dari ayat 3 dulu kita baca. Maka takutlah. Iya, setelah dia takut dia ngapain? Dia pergi menyelamatkan nyawanya, artinya kabur. Kalau saya pakai bahasa lebih simpelnya, dia melarikan diri. Dia pergi menyelamatkan nyawanya. Kalau saya baca perjanjian lama Bapak Ibu, silahkan diikuti. Enggak boleh kita hanya baca satu pasal saja. Makanya saya tadi minta tolong dibawakan ini. Karena kalau dari HP dia nggak bisa, harus dari atas ke bawah. Tapi kalau pakai yang begini kita langsung enak lihat ke belakangnya. Ini kan pasal 19 di sini. Saya bisa lihat pasal 18-nya di sebelahnya langsung. Jadi lebih enak lihatnya. Kalau kita lihat perjalanan yang dilakukan Elia dari pasal yang ke-17. Dia itu seorang nabi yang luar biasa hebat. Luar biasa sekali. Bahkan dia itu kalau di sepanjang nabi-nabi yang saya tahu ya Bapak Ibu ya. Yang saya pelajari, Elia ini punya kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, pasal 17 dikatakan dalam ayat yang ke-6, dikatakan dia dikasih makan oleh burung gagak pagi dan petang. 2 kali sehari. Kasih makan apa? Enggak sembarangan loh. Bukan abal-abal makanan yang dikasih. Daging. Bayangkan, membawa roti dan daging kepadanya. Lalu juga siapkan air dari sungai itu langsung yang segar untuk Elia bisa minum. Padahal di masa itu Bapak Ibu, itu sedang terjadi yang namanya kekeringan di negara itu, di bangsa itu. Tetapi Elia sungguh luar biasa. Kapan kita temukan sampai saat ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan, datang burung gagak ngasih makan. Pernah lihat enggak? Pernah lihat enggak? Kalau udah gitu gak usah bekerja lagi ya Pak Rito nggak ya? Gak usah kerja lagi lah aku. Datang tiap hari 2 kali sehari udah bawa roti sama daging. Daging loh Bapak Ibu. Kita udah kerja puntang panting, lauknya ikan asin, telur, tahu, tempe. Ini daging. Roti dan daging. Itu udah komplit. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, apalagi Elia bahkan dia punya pengalaman, dia itu bisa dengan kuasa Tuhan, dia membangkitkan seorang anak dari janda di Sarfat yang sudah meninggal karena kekeringan yang terjadi tadi. Pasal 17, dari ayat yang ke-7 sampai kepada ayat 24. Kita baca bersama-sama, kita lihat bahwa bagaimana luar biasanya Tuhan menyertai rumah si janda di Sarfat ini. Karena ada hamba Tuhan seperti sekaliber Elia di rumahnya. Lalu kemudian Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, di pasal yang ke-18, seluruh nabi-nabi di Israel sedang dikejar-kejar oleh Raja Ahab untuk dibunuh. Karena istri Raja Ahab ini si Isabel itu, dia tidak suka lihat nabi yang takut akan Tuhan. Dia lebih suka nabi-nabinya yang dibawanya dari bangsanya Baal. Penyembah-penyembah berhala. Jadi dia bunuh semua yang namanya nabi-nabi. Tinggallah
Memang ada 50 yang tersisa, tapi sembunyikan oleh si Obadja di pasal yang ke-18. Tapi Elia ini salah satu nabi yang masih tetap eksis dan dicari-cari oleh si Raja Ahab. Betapa? Kita mau lihat dulu ya latar belakangnya. Kok si Elia bisa depresi sih? Kenapa dia bisa depresi sampai dia mau mati? Di ayat 4 dikatakan, cukuplah sudah Tuhan, ambil saja nyawaku katanya. Di pasal yang ke-18 bahkan Bapak Ibu, mulai dari ayat yang ke-20 sampai kepada ayatnya yang ke-46 itu panjang sekali. Itu cerita tentang si Elia. Ini kalau kita main game, anak-anak muda pasti tahu nih ya. Main game yang apa sih? Combat ya, combat. Maksudnya yang pertarungan. A versus B. Baru dibikin apa? Ada senjatanya, ada apanya. Ini kalau saya baca dari pasal 18 ini seolah-olah Elia versus atau lawan 450 nabi Baal. Bayangkan. Di sini kita ada berapa orang ini? Gak nyampe 100 pun gak nyampe. Iya kan? 450 lawan 1. Satu harian 450 nabi Baal ini tadi ditantang oleh Elia untuk membakar, untuk membawa persembahan untuk bisa terbakar dan dijawab oleh Allah mereka, tanda kutip saya buat ya, karena Allahnya tanda huruf kecil, yaitu si Baal tadi, si dewa penyembah yang dewa berhala tadi. Tapi udah mereka jingkrak, mereka toreh-toreh badan. Baca tuh di pasal 18 jelas di situ diucapkan dan dituliskan. Mereka udah sampai meraung-raung, sampai ada yang kerasukan. Tidak bakar sama sekali persembahan itu. Sampai si Elia ngejek-ngejek, mungkin itu dewamu lagi tidur. Bangunin katanya gitu, teriakin lagi, lebih lagi. Tapi sampai sore tidak ada persembahannya terbakar. Tapi Elia justru dia suruh, ada di situ juga rakyat yang datang melihat dan menyaksikan, tuang katanya. Udah dipotongnya daging lembu ini di atas mezbah, lalu dibilangnya tuang dengan air. Hah? Kalau kita disuruh misalnya lah, kalau saya di situ ya, datang Elia bilang, Kristi tuang pakai air ini. Hah? Apa? Tuang? Ini orang gila ya, mungkin gitu ya kita berpikir. Kok ini mau dibakar kok malah dituang pakai air. Kalau tuang pakai minyak tadi masih normal ya, masih logika. Disuruh tuang pakai air, saya nggak ngada-ngada Bapak. Baca aja nanti di rumah, pasal 18 itu. Disuruh tuang pakai air nggak kira-kira Bapak Ibu, sampai banjir. 3 kali gayung besar. Basah ini. Tapi Elia hanya berdoa dengan sederhana. Tuhan, kalau engkau mau semua rakyat ini berbalik dan menyembah engkau, terimalah persembahan ini. Nyatakanlah kepada mereka engkau Tuhan yang hidup. Hanya itu. Wah, terbakar persembahan itu. Sampai orang-orang di situ mengatakan apa? Terpujilah Tuhan Allah yang luar biasa. Bayangkan. Sudah sampai sebegitu hebatnya pelayanan Elia. Tapi di pasal 19, ketika Isabel, si istri Raja Ahab tadi, si Raja Ahab ini ikatan suami istri. Dia datang ngadu kepada istrinya, tahu nggak? Itu Nabi si Elia itu, yang namanya si Elia itu, udah dibunuhnya semua nabi-nabimu 450. Karena katanya memang di dalam ayat 18, Elia langsung kumpulkan 450 nabi itu, lalu di situ pun langsung dibunuh. Wah. Memang mengerikan sekali sih kalau saya pikir, wah Elia begitu dia benar-benar firman Tuhan, kudus. Dia langsung orang yang tegas sekali, lebih tegas mungkin dari semua pendeta yang saya temui di dunia ini. Belum pernah saya temui kayak gitu, masa main bunuh, bayangkan Bapak Ibu, ngeri kan? 450 loh di tepi sungai. Apa tuh darahnya, mengerikan sekali. Tapi begitu tegasnya dia, karena ini orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang menyembah kepada berhala. Tapi kenapa di pasal 19 dikatakan ayat yang ketiga, ketika dikatakan kepada Isabel bahwa si Elia sudah membunuh nabi-nabinya, si Isabel, kok si Elia ini jadi takut? Dan katanya pergi menyelamatkan nyawanya. Dia lari.
Dia pergi, dia kabur. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, ada saat di mana ketika kita sudah berada di atas, ketika kita sudah berada di dalam masa-masa penghasilan cukup, keluarga sehat-sehat, baik-baik saja, semuanya aman, semua keinginan dan kerinduan kita semuanya berjalan dengan baik. Datang tiba-tiba lembah. Karena apa? Kita pikir semua karena kita. Elia sedang alami itu Bapak Ibu. Elia sedang alami yang namanya dia itu jadi mulai oh ya itu karena aku. Aduh matilah aku kalau kayak gitu. Kalau si Isabel akan mencari aku. Maka dia lari menyelamatkan nyawanya. Dia lupa 3,5 tahun dalam pelayanan awalnya. Tuhan sudah begitu banyak melakukan banyak sekali dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Perhatikan Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Elia, sekaliber Elia. Apalagi kita yang masih, saya rasa kalau saya sekelingkingnya pun enggak. Dia alami tertekan, dia alami depresi. Tapi kemudian apa yang dilakukannya? Dia katanya pergi sendiri. Dia sendiri masuk ke padang gurun. Dia suruh asistennya menunggu di Beersheba. Dia sendiri masuk ke padang gurun. Dan katanya di situ dia duduk di bawah sebuah pohon arar. Perhatikan Bapak Ibu. Katanya di situ dia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Kalau sekarang jalan kaki dari sini sampai ke Simpang Kuala udah ngos-ngosan. Ini sehari perjalanan jauhnya. Dia berjalan ke sana dan akhirnya dia duduk di bawah pohon arar. Saya bingung pohon arar itu apa ya? Bapak Ibu kalau saya baca di dalam bahasa Inggrisnya ya. Di dalam New English Translation-nya ini dikatakan di situ bukan pohon arar. Tapi di situ katanya under a shrub. Shrub itu semak. Lalu saya lihat lagi di dalam bahasa yang lain, di dalam American Standard dan juga dari bahasa King James dan semuanya, katanya di situ dipakai kata-katanya di bawah sebuah pohon juniper tree. Saya bingung, juniper tree apa itu ya? Baru saya carilah ke Google. Ternyata juniper tree itu adalah sebuah pohon cemara yang sangat kecil. Yang bukan pohon cemara, tapi pohon cemara kayak manapun dibilang kan tahu ya, kuncup gini aja kan. Kalau kita duduk di bawah pohon cemara, kira-kira sepoi-sepoi enggak anginnya? Di padang gurun lagi, gimana kira-kira? Sama lah panasnya kayak sekarang ini. Saya udah kepanasan ini, pakai jas lagi. Sama lah kurasa sama seperti itu. Apalagi ini semua lampu-lampu yang bling-bling ini, makin membuat panas. Mungkin lebih yang dialami oleh Elia pada saat itu. Dia malah duduk di bawah pohon ara. Di bawah pohon arar, juniper tree tadi, semak tadi. Ya apa gunanya duduk di bawah itu? Saking mungkin dia lelahnya tadi menyelamatkan nyawanya, pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi pada saat itu Bapak Ibu dia sedang alami yang namanya kesepian karena dia sendiri. Dia tinggalkan, dia suruh asistennya, katanya di situ bujangnya. Kalau bujang itu dalam bahasa kita sehari-hari pembantunya gitulah ya. Beersheba, jauh masih sehari seperjalanan dari tempat dia. Lalu di situ dia bayangkan tidak ada di situ dikatakan dia makan. Mungkin dia sudah lapar sekali. Lalu dia kecapean dan bahkan dia berada di padang gurun dan berteduh di bawah pohon yang tidak ada daunnya yang rimbang. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus yang tidak ada rindang, maaf bukan rimbang, rimbang kan sayuran ya. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, bayangkan apa yang dialami Elia. Bayangkan yang dia alami, dia sudah berjerih lelah. Tapi karena dia lupa kepada Tuhannya. Dia lupa
Dengan semua penyertaan Tuhan yang sudah dilakukan kepadanya, akhirnya dia menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, sering sekali kita mengalami hal ini di dalam kehidupan kita. Kita lupa akan kebaikan Tuhan. Sama seperti handphone tadi yang tidak tahu ternyata ada masalah di dalamnya. Kalau kita pun ada masalah di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Kita sedang alami yang namanya depresi, stres, tekanan. Lalu kemudian orang datang, kita malu untuk mengungkapkannya bahwa kita sedang tertekan. Kenapa? Karena budaya kita itu adalah budaya orang-orang yang sangat hanya mengkritik. Hanya meminta orang itu, apalagi kalau hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, orang yang sering berdoa, katakannya begini, kok bisa kau depresi, kurang berdoa kau, kurang rohani kau. Betul? Betul. Itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Karena bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu. Di luar negeri juga demikian. Karena kita punya budaya di dunia ini comparison culture katanya. Suka banding-bandingkan diri dengan orang lain. Kok bisa dia nggak stres, kawan satu ini stres. Kok bisa dia jelek, udah nikah saya belum, aku berarti lebih jelek. Comparison. Lalu kita itu berada di bawah tempat ataupun ya saya bilang nggak memang semuanya. Tapi kita adalah orang-orang yang besar. Fatherless generation yang kurangnya sosok bapak di dalam rumah. Kenapa saya bilang kurangnya sosok bapak? Mungkin ada yang dia ya memang karena rumah tangga yang kurang harmonis. Tapi ada pun bapak di rumah tapi bapak tidak takut akan Tuhan. Sehingga anak-anaknya tidak tahu dan tidak kenal Tuhan. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Kita mungkin juga alami tekanan yang dialami oleh Elia. Makanya dikatakan di dalam Yakobus, Elia manusia biasa sama seperti kita. Berdoa selama 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Dia manusia biasa sama seperti kita. Tidak ada yang bilang, oh dia nabi besar. Jadi kalau kayak gitu, nabi besar gak boleh dong yang alami yang namanya depresi. Oh karena kami ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan. Sudah berdoa terus menerus, berarti gak boleh aku tertekan. Lalu akhirnya disimpan sendiri ujung-ujungnya. Bapak Ibu tahu gak, tahun 2020 yang lalu, persis tahun lalu. Itu tingkat bunuh diri di Indonesia paling tertinggi sepanjang sejarah 20 tahun. Tahun 2020. Tingkat bunuh dirinya itu dari 100.000 penduduk. Di Indonesia ada 3-4 orang yang bunuh diri. Dan yang paling banyak rasionya laki-laki daripada perempuan. Bayangkan. Ini bukan hal yang main-main ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita harus sadari bahwa kita itu sebagai orang-orang percaya juga bisa lemah. Oleh karena itu bangunlah sebuah komunitas yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Katakan amin. Jangan cuma bisa gibah. Tahu gibah? Iya, gosip. Bapak Nando yang tahu. Jangan cuma gosipin orang aja taunya. Kita sebagai tubuh Kristus, kalau kita juga seperti Elia pergi sendiri ke padang gurun. Dan akhirnya kita bilang sama Tuhan, udahlah mati mau Tuhan. Betul-betul mati gimana? Macam mana? Bisa gak diulang? Gak bisa. Tapi Bapak Ibu kita baca sampai ayat 18 ya. Saya coba cepat supaya jangan lewat waktu. Di dalam ayat yang ke-5. Setelah si Elia protes ke Tuhan. Itu termasuk protes ya. Karena dia sudah sangat lelah dan capek, depresi. Dia bilang cukup Tuhan, ambil aja nyawaku ini. Tapi Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada Elia. Dia utus malaikat ketika si Elia udah tepar itu ya. Di bawah pohon arar tadi. Baru bangun. Makanlah. Luar biasa ya.
Tuhan begitu mengasihi Elia. Tuhan tidak hanya melihat keperluan rohaninya Elia. Tuhan tidak hanya melihat keperluan rohaninya kita. Sampai hari ini kita bisa sehat semua duduk di sini. Saya melihat tidak ada yang sangat kurus. Bahkan saya sendiri pun tidak mengurus selama pandemi. Semua pertolongan Tuhan, betul? Tuhan kirimkan burung-burung gagak yang tidak terlihat itu dengan lewat berkat yang diberikan bagi kita. Apa yang kita kerjakan mungkin hanya cukup 1 hari makan. Tapi itulah penyertaan Tuhan. Dia tidak kucilkan keperluan tubuh kita secara jasmani. Kalau enggak, hari ini di sini semua udah berkurang 10 kilo berat badannya. Termasuk saya, harusnya jadi langsing gitu kan. Ini kok tadi udah 2 hari ini saya coba-coba baju semuanya gendut. Kok jadi bawa fisik ya. Semuanya gak muat lagi. Tadi Pedro bilang, Kak bajunya yang kecilan Kak. Bukan kakak yang makin besar katanya gitu. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan jasmani kita. Dia gak tutup mata untuk itu. Sama yang dilakukan pada Elia. Bangunlah, makan. Bahkan setelah itu Elia disuruh bobo, Bapak Ibu. Coba bayangkan. Elia yang sudah begitu berjeli lelah, dia di ayat yang ke-9 nanti itu dijawabnya ayat yang ke-10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, jadi dia ngadu kepada Tuhan. Tuhan, aku udah capek-capek Tuhan. Hanya untuk membawa bangsa Israel itu yang mereka semua itu sudah murtad dan pergi kepada Baal. Tapi aku ini berjeli lelah Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh melayani. Karena dia sungguh-sungguh bekerja. Siapa di sini yang sudah sungguh-sungguh bekerja tapi tidak dihargai pekerjaannya? Siapa yang suka? Ada yang suka? Enggak ada kan? Pokoknya kalau udah sungguh-sungguh kerja, udah benar-benar dikerjakan, udah dilap bersih gitu kan di rumah kan, udah dimasak yang baik, yang enak di rumah kan. Datanglah anaknya mengatakan, apa yang mama masak ini? Gak enak pun. Ih, kalau bisa, langsung keluar rapper. Kok pikirnya semuanya itu bisa gitu kan? Langsung keluar semua. Itu artinya kita kalau kerja itu udah sungguh-sungguh, bukan asal-asalan kita masak gitu kan. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak gak masak, ada bapak-bapak yang mungkin yang masak juga ya. Udah serius kita bekerja untuk bapak-bapak di luar sana menempuh panas, terik. Tapi pulang-pulang cuma segini kau bawa. Apanya kerja kau di luar katanya, sakitnya tuh di sini gitu kan. Elia juga alami itu, dia bilang di ayat 10, Tuhan aku udah berjeri lelah Tuhan. Tapi kok aku malah dikejar-kejar, aku mau dibunuh, katanya begitu. Elia saking begitu capeknya bekerja, dia sampai lupa istirahat. Makanya Tuhan suruh dia istirahat. Betapa Tuhan memperhatikan kehidupan jasmani Elia. Tuhan juga peduli kehidupan jasmani kita. Jadi jangan sering-sering begadang terus. Kalau begadang nengok TikTok itu enggak bekerja sungguh-sungguh. Begadang lihat Facebook itu bukan bekerja sungguh-sungguh ya. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Kita sendiri aja yang sering lupa dengan tubuh kita jasmani untuk menjaga kehidupan jasmani kita. Tuhan peduli loh. Tuhan peduli. Dia ajar kita untuk makan makanan yang sehat. Yang dikasih apa di situ? Roti bakar dan air. Tuhan juga peduli disuruh tidur. Bahkan kali kedua dibangunkan lagi si Elia. Bangunlah makan. Karena perjalananmu akan lebih jauh lagi. Bayangkan mukjizat ya Bapak Ibu ya. Katanya setelah dia makan itu 40 hari, 40 malam. Jalan ke Gunung Horeb. Wih, saya nggak pernah loh. Lewat aja jam makan malam, makan harusnya kan jam 7 misalnya gitu. Saya lewat aja setengah 8 dah. Keruk katanya, aduh, lapar kali. Siapa kawan saya di sini? Nggak ada yang ngaku.
Ini ketawa aja. Kita aja gitu ya, ini 40 hari 40 malam, betapa luar biasanya Tuhan memperhatikan Elia. Begitu juga pastinya dengan kita Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu, selain Tuhan memperdulikan kehidupan jasmani rohani, lihat dia juga pedulikan dengan kehidupan rohaninya Elia. Kita baca di dalam ayat yang ke-9, tadi ayat 10 saya sudah sebutkan ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian setelah si Elia ini ngomong sama Tuhan, bilang Tuhan aku udah berjeri lelah, tapi aku malah dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi kata Tuhan gak bilang kayak gini, iya mau dibunuh kau, siapa yang mau bunuh kau itu? Mari sini berkebunuh. Gak gitu jawabannya. Ayat 11 dia bilang begini, lalu firman-Nya kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu ada satu bagian yang di sini yang membuat saya bertanya-tanya berulang, lalu saya baca ulang-ulang apa sih maksud dari beberapa ayat ini. Kita baca ya sama-sama ya, saya akan bacakan, Bapak Ibu lihat ke dalam teksnya ya. Ayat yang ke-11b mulai ya. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi. Apa kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya. Kembali lagi dia mengeluh kepada Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Tadi dari ayat yang 11 katakan pertama datanglah angin besar. Memecahkan katanya bukit-bukit dan semuanya. Tapi Tuhan tidak ada di sana. Lalu setelah itu datang gempa. Baru datang api. Tapi katanya Tuhan tidak ada. Saya bingung apa maksudnya ini Bapak Ibu. Elia ini bentuk dari kepedulian Tuhan kepada Elia. Elia sedang stres. Elia sedang depresi, dia sedang dipenuhi dengan ketakutan, dia sedang dipenuhi dengan yang namanya kekhawatiran dan kecemasan. Orang yang sudah penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, gak bisa lagi dirinya ini merespon hal-hal yang terlalu kasar dan keras. Karena dia gak takut lagi, orang dibilang dia udah mau mati, ya kan? Tuhan cabut aja nyawaku katanya. Jadi ketika angin besar datang, dia tetap kayak gini berdiri. Gempa bumi datang, dia tetap kayak gini berdiri. Gak takut dia. Karena apa? Dia udah berpikir mau mati. Dia udah minta Tuhan cabut nyawanya. Lalu api pun datang, Elia tetap berdiri begini. Tapi ternyata Tuhan sangat peduli kepada Elia. Dia datang dengan angin sepoi-sepoi basah. Betapa Tuhan juga peduli dengan kehidupan dan hati dari Elia. Dia juga peduli dengan hati kita masing-masing yang ada di tempat ini Bapak Ibu semua Tuhan Yesus. Dia peduli dengan hati saya, dia peduli dengan hati daripada semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Bahkan adik-adikku yang masih remaja yang hadir pada hari ini. Dia peduli. Dia datang dengan lembut dan berkata kepada Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Amel, apa kerjamu di sini? Dia datang dengan lembut, tidak dengan serta-merta dengan begitu gempa dan semuanya. Karena Elia pada saat itu hanya membutuhkan dukungan yang penuh dengan kelembutan. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus. Seringkali kita kalau sudah depresi dan kemudian kita melarikan diri, mungkin kita sudah jenuh dengan semuanya. Kita jenuh dengan keadaan. Sakit penyakitkah, kemiskinankah, keadaan rumah tangga yang tidak membaikkah, pekerjaan yang tidak pernah ada yang benar-benar pas dengan kita kah. Lalu kita menjadi jenuh dan mau melarikan diri.
Tapi Tuhan jawab pada hari ini dengan suaranya yang lembut kepada kita. Sama seperti kepada Elia di dalam ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Apa Bapak Ibu? Kembalilah ke jalanmu. Kembali. Kita yang sudah 1,5 tahun ini dengan pandemi yang sudah tidak pernah berhabis-habisnya. Dengan semua pekerjaan harus pakai masker terus-terusan. Pergi mana-mana cuci tangan sampai kulit tangan mungkin udah makin tipis. Sampai akhirnya kita udah capek. Kita pikir aduh gimana ini. Ya udahlah gitu-gitulah. Tuhan bilang kembali. Kembalikan semangatmu yang mula-mula ketika engkau datang kepadaku. Jangan karena pandemi, jangan karena semua permasalahan kehidupan engkau menjauh. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Tuhan menyuruh Elia kembali. Dengan lembut dia bilang, pergilah kembali ke jalanmu. Kasih tahu kepada Ahab. Dia akan digantikan oleh raja ini. Ahazia, lalu Yehu. Lalu setelah itu Yehu akan digantikan oleh Elisa. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Kita mungkin, saya tidak tahu ya Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu sedang alami pada saat ini. Duduk di sini mungkin bisa baik-baik saja. Mungkin tertawa ketika mendengar saya lelucon. Tapi tidak ada yang tahu kedalaman hati Bapak Ibu kecuali Tuhan. Mungkin bahkan suami istri pun tidak tahu satu dengan yang lain. Hal yang paling terdalam di dalam hatinya. Karena ada saat-saat titik hitam yang mungkin kita ingin sembunyikan. Tapi akhirnya itu makin besar dan membuat kita menjadi menjauh. Pergi menyelamatkan diri. Menjauh dari Tuhan. Tanda kutip menyelamatkan diri. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan datang kepada kita. Melewat firman-Nya dalam 1 Raja-Raja 19 ini. Dia ingin mengatakan bahwa kita tidak sendiri. Dia ada bersama dengan kita. Allah beserta dengan kita. Sehingga kita ini tidak menjadi orang-orang, menjadi tubuh Kristus yang akhirnya menjadi cuek satu dengan yang lain. Saya perhatikan Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, selama pandemi ini kita akhirnya menjadi kurang gitu ya, kurang greget, kurang bersemangat. Saya sendiri juga mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, sebagai penutup daripada firman Tuhan pada hari ini saya memberitahu kesaksian saya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi saya tahu kita semua sama-sama mengalami yang namanya kesulitan. Selama mulai dari pandemi terjadi di tahun 2020, bulan Maret. Saya tadi sempat tanya-tanya, ini pandemi mulai kapan ya? Saya pikir 2019. Saya udah kayak hilang ingatan gitu. 1 tahun 2020 gak tahu ngapain soalnya, entah apa aja gitu kan. Stay at home, cuma di rumah doang. Ada banyak sekali yang terjadi Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus ya. 2020 bulan Maret pandemi mulai, lalu April saya dipanggil Tuhan dan terjadi yang namanya perubahan sangat besar terjadi di keluarga kami. Saya sendiri secara pribadi mau tidak mau harus turun tangan terpaksa membantu mengurus keponakan, terutama Domi yang masih berapa bulan saat itu, 1 bulan lah bilang. Makanya kalau saya mau ingat pandemi berapa lama, saya ingat umur Domi aja, 1 tahun 6 bulan. Ya ini bulan ke-7-nya, ya itulah itu. 1 tahun 5 bulan lah berarti pandemi, ya dia pas lah karena si Domi lahir bulan Maret. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, saya yang gak tahu apa-apa ngurus baby gitu ya. Memang ada tante, ada mama, ada itingnya. Tapi kan mereka sudah tua. Mau tidak mau ya harus ikut menolong ini kayak mana. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Dan tidak cukup di situ saja. Belum berselang lama dari terjadi peristiwa duka cita itu di keluarga kami. Ada masalah di kantor kami. Dan masalah itu juga adanya ketidakcocokan antara partner yang satu dengan partner yang lain, dengan teman sekerja, dan akhirnya membuat miskomunikasi, dan akhirnya membuat seperti tadi yang Elia alami.
kerja sungguh-sungguh tapi sepertinya tidak ada gitu, tidak dihargai, tidak dianggap. Saya juga rasakan itu, mungkin ya teman-teman sekantor juga di PPA juga alamin itu, merasakan hal itu. Dan juga ada masalah-masalah keluarga yang lain yang tidak usah saya pampangkan, tapi Bapak Ibu tahulah ya, kalau namanya masalah keluarga nggak mungkin kita tutup mata dan merasa cuek kan. Masalah keluarga yang selalu membuat kita menjadi sangat-sangat kepikiran. Itu tidak habis-habisnya datang Bapak Ibu dikasih sama Tuhan Yesus. Bahkan yang masalah pekerjaan tadi yang saya pikir sudah selesai di bulan 6, ternyata ada lagi di bulan ini. Bulan lalu, ini udah bulan 10 ternyata. Bapak Ibu dikasih sama Tuhan Yesus, belum juga lagi Bapak Ibu dengan semuanya itu. Pengalaman saya pun secara pribadi ya, sendiri ya. Mentang-mentang saya single gitu ya. Dikenalin ke beberapa orang, tapi yang datang malah orang-orang yang hanya membuat saya kecewa lagi-lagi dan kecewa. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, kalau saya mau lari, kalau saya mau menyerah, bisa saja saya menyerah. Karena saking emosinya, karena saking kesalnya. Saya punya pengalaman waktu SMA. Saya orangnya segala sesuatu sangat dipikirkan berlebihan. Kalau dibilang dalam orang-orang psikologi itu namanya overthinking. Punya terlalu melebih-lebihkan memikirkan sesuatu. Karena itu saya dulu sering sakit, terutama kepala saya. Bahkan sampai saya harus konsultasi terus-menerus ke dokter saraf, Dr. Coleman Saragi. Bapak Ibu Tuhan Yesus, di situ waktu saya SMA itu saya banyak sekali dirundung dengan pikiran-pikiran ingin bunuh diri. Karena gembala kayak gitu. Tadi kan saya sudah bilang, semua manusia sama. Di saat itu saya merasa kesendirian. Meskipun orang tua saya ada, meskipun adik-adik saya ada, tapi karena saya takut bicara dengan orang lain. Saya nggak mau ungkapkan apa yang saya alami. Saya tertekan, saya simpan sendiri. Saya tertekan, saya simpan sendiri. Saya tertekan punya masalah, simpan sendiri. Orang menyakiti hati saya simpan. Akhirnya meledak begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, saya ingat peristiwa itu. Lalu kemudian saya ingat kembali hingga hari ini. Saya pikir kenapa saya begitu bodohnya pada saat itu. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Tuhan pedulikan saya. Tuhan pedulikan jasmani saya. Makanya saya bilang tadi saya gendut kan. Gak ngurus kan. Walaupun gitu banyak masalah 1,5 tahun ini. Gak ada, saya timbang terus tiap hari di kantor. 70 kilo kerjanya. Sebel kali saya lihatnya. Maunya 60 kilo kayak 65 kayak 70 aja kerjanya. Paling turun 1 kilo setelah itu naik lagi 70 kilo. Apanya ini gitu. Tuhan pedulikan kebutuhan jasmani saya. Saya tidak dibiarkan kekurangan. Meskipun harus ada ini itu yang harus dikeluarkan keuangan. Meskipun orang bilang, elah singlenya kawin. Tapi kita nggak tahu ya masing-masing Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan pedulikan. Dia tidak pernah biarkan saya kekurangan. Bahkan rohani saya. Ketika saya sudah mau jatuh. Seperti tadi pikiran itu datang lagi. Yang masa lalu itu datang kepada saya. Lalu kemudian firman Tuhan datang kepada saya dan mengingatkan. Kau tidak sendirian. Bicara. Saya ngomel. Mau saya marah-marah kayak mana gitu ya. Kami itu di rumah ya. Kalau curhat. Dipikir orang marah-marah. Namanya curhat. Tapi padahal curhat. Saya curhat sama mama saya. Gini. Tapi yang penting keluar. Karena saya ingat waktu saya SMA. Saya simpan semua. Akhirnya di sini yang makin bobrok. Hancur. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau Tuhan pelihara saya hingga saya umur seperti ini, meskipun saya masih sendirian, tidak ada pasangan hidup, Tuhan pelihara saya. Saya percaya Tuhan juga pelihara Bapak Ibu. Bahkan semua anak-anak kecil yang datang pada hari ini, semua anak-anak sekolah minggu yang akhirnya harus datang di sini juga karena ibadah sekolah minggu belum bisa dibuka karena pandemi ini. Tuhan pelihara engkau juga dari masa kecilmu. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ketika Tuhan datang dengan angin sepoi, kalau dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya dikatakan,
And God whisper, berbisik kepada Elia. Kalau orang berbisik bisa nggak dari jauh? Kedengaran nggak? Bapak aja nggak dengar itu tadi dipanggil dia. Kalau whisper itu harus seperti ini. Benar? Benar nggak Bapak Ibu? Itu artinya Tuhan dekat sekali dengan kita. Saatnya kita yang buka. Tuhan mau berbicara dengan kita. Jangan terbutakan pikiran kita dengan semua masalah yang sedang terjadi saat ini. Prioritaskan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Karena dalam segala musim di hidup kita, Dia selalu bersama dengan kita. Dalam setiap masa di hidup kita, apapun yang sedang kita alami, mau masa pandemi, mau masa duka cita, mau masa sukacita, saatkah sakit, saatkah kita sehat, saatkah kita kekurangan, tidak punya uang untuk beli lauk sekalipun, bahkan di saat kita berlimpah uang, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Benar Tuhan Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes. Dengan iman kita. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Sekali lagi katakan sambil ingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Musim akan selalu ingat tahun demi tahun yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan tetap abadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan
terima kasih. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yakin dan percaya dan katakan pujian ini. Tuhan selalu Katakan dengan iman dan bayangkan tahun-tahun di depan. Dia selalu tolong, dia selalu jaga kita. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih Yesus, sebab Kau Maha Kuasa. Terima kasih dari kami yang pada saat ini Tuhan Yesus sudah merasa lelah. Ada di antara kami Tuhan yang mulai Tuhan Yesus kehilangan arah. Ada di antara kami Tuhan yang mungkin kami lupa akan kebaikan Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan Yesus. Ingatkan kami akan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Semua yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami hingga hari ini Tuhan Yesus. Sehingga itu menjadi sebuah keyakinan bagi kami bahwa Tuhan terus menyertai kami sampai kapanpun juga. Sampai di masa depan kami Tuhan Engkau selalu sertai kami Bapa. Oh Tuhan Yesus yang baik.
Yakinkan kami bahwa tangan-Mu tidak pernah dilepaskan atas hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Biar iman kami tetap teguh di dalam-Mu. Pegang hidup kami semua Tuhan, masing-masing. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu menolongku. Saya minta Bapak Gembala untuk menutup kita di dalam akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau memelihara Elia, Engkau melindungi Elia, Engkau menjaga Elia, demikian Engkau akan memelihara kami, menjaga kami, mengenyangkan kami, beri damai sejahtera dan kekuatan pada masa pencobaan dan persoalan ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan apapun yang kami hadapi, ternyata Tuhan selalu ada dan Engkau punya cara tersendiri untuk menolong kami, memelihara dan memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Roh Kudus, ajarlah kami untuk senantiasa percaya kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, karena hanya Engkau yang berkuasa untuk menolong kami. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu yang datang pada hari ini. Teguhkan yang lemah, hiburkan yang susah, angkat yang terjatuh, berkati yang berkekurangan. Beri kekuatan yang baru untuk semua kami umat-Mu Tuhan, agar kami senantiasa lebih berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Engkau dalam segala keadaan. Bagimulah segala kemuliaan, puji dan hormat. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu hari ini ya Tuhan, yang sudah mempersiapkan pelayanan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan kebahagiaan kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka hati, tadahkanlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani selama kita hidup dan percaya dan setia ikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk memberi persembahan kami.
kepada Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Mari kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Setelah selesai ibadah ini akan ada ibadah penghiburan ke rumahnya Bapak M. Pasaribu, Boru Hotang di Jalan Pijer Podi Rel, dekat rumahnya Mama Yesua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin ya, Tuhan selalu menjaga, menolong kita. Apapun masalah kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari nanti dimulai dari sebelah kiri saya, kemudian dilanjutkan ke sebelah kanan saya, lalu pulang untuk memberikan persembahan Tuhan, persembahan untuk Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku bawa persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku bawa persembahan yang baik. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan.